Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Di video kali ini saya akan share pengalaman saya mengenai subscriber yang hilang dan bagaimana mengatasi agar subscriber kita itu tidak hilang ya guys. Tapi sebelumnya teman-teman harus tahu dulu apa yang menyebabkan subscriber kita itu bisa berkurang atau bisa hilang dengan cara tiba-tiba. Kita juga harus tahu penyebabnya dan dari mana sumber subscriber yang kita dapatkan untuk subscribe ke channel kita ya, kayak gitu. Nah, yang pertama penyebabnya itu adalah jelas ya, karena ini adalah saling subscribe. Nggak biasanya sih ya, kita hampir semua YouTuber pemula itu menghasilkan subscriber dengan cara saling subscribe ya. Ini nggak masalah ya, asal dengan cara yang benar, yaitu menonton videonya dulu dengan durasi yang aman, kemudian baru klik subscribe. Kalau misalkan tidak menonton videonya itu minimal durasi aman atau video sampai habis, kemungkinan subscriber yang masuk di channel kita itu dinilai spam oleh pihak YouTube dan dihapus otomatis. Itu yang pertama. Nah, tapi yang kedua, biasanya kalau misalkan subscriber itu masuk spam, itu nanti bisa akan muncul lagi subscribernya setelah beberapa waktu kemudian, bisa beberapa hari atau bahkan beberapa bulan kemudian. Kalau misalkan nggak muncul, berarti memang benar-benar hilang dan teman-teman harus cari subscriber baru, kayak gitu ya guys. Jadi ini memang kelemahannya ketika kita melakukan saling subscribe ya teman-teman. Ketika kita melakukan saling subscribe, kelemahannya di sini adalah subscriber bisa berkurang atau hilang. Jadi bisa dikarenakan spam. Nah, yang kedua karena memang sengaja di-unsubscribe oleh penonton yang sudah subscribe channel kita. Kayak gitu guys. Jadi kalau saran saya sih, ya nggak masalah saling subscribe, tapi ya semoga kita semua mendapatkan subscriber yang benar-benar amanah ya. Nah, ada triknya nggak sih? Ada ya guys. Jadi setelah saya itu sudah mencapai 1000 subscriber, saya berhenti untuk sub ya. Jadi 1000 subscriber saya itu bukan hasil dari sub semuanya. Jadi hanya kurang dari 200 orang yang itu hasil dari saling subscribe ya. Jadi yang lebih banyak itu adalah subscriber alami yang mereka benar-benar memang suka video saya dan mereka subscribe channel saya. Kemarin itu channel saya itu baru mencapai 800 ya, baru mencapai 800 subscriber dan kurang 200 itu saya melakukan sub di komunitasnya Mas Timon ya. Nah, di situ saya juga tidak saling subscribe di situ aja, tapi saya juga share link ke sosial media teman-teman sekolah sampai teman-temannya suami juga untuk membantu support channel saya. Akhirnya sudah mencapai 1000 subscriber. Di situ saya stop untuk saling subscribe karena apa? Teman-teman mau tahu? Saya mengecek di analitik karena saya diberitahu oleh YouTuber juga dan dia sudah dimonetisasi dan memberi tips buat saya sub yang benar. Jadi ternyata setelah saya cek di analitik di YouTube Studio, teman-teman silahkan cek juga di bagian analitik seperti ini, itu muncul di bagian sumber traffic ya. Sumber traffic teratas punya saya itu adalah yang paling atas, itu adalah sumbernya dari eksternal, yaitu sub ya guys. Nah, di sini ternyata kalau channel kita itu yang paling atas atau yang benar yang paling atas itu dari hasil sub kemungkinan besar untuk dimonetisasi kecil ya. Jadi channel kita nggak bisa dimonetisasi kalau sumber trafficnya itu dari yang eksternalnya lebih besar ya, dari hasil sub. Nah, kayak gitu. Jadi buat saya pribadi tuh, saya kemudian kemarin tuh saya sempat pesimis, waduh ini jangan-jangan nanti channel saya nggak bisa, benar-benar nggak bisa dimonetisasi. Akhirnya saya stop untuk saling subscribe dan saya fokus untuk membuat konten yang menarik. Saya pokoknya bikin video konten yang menarik. Saya inginnya itu subscriber yang benar-benar
mereka itu suka dengan video yang saya buat dan mereka subscribe channel saya. Nah, tipsnya buat teman-teman sekalian, silakan buat teman-teman yang ingin saling subscribe, tapi ya itu ya guys ya, kelemahannya kalau kita itu saling subscribe, nanti subscriber kita bisa tiba-tiba berkurang atau tiba-tiba hilang, dan itu menurut saya wajar. Teman-teman gak usah kaget karena memang itu tadi ya penyebabnya yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Nah, tipsnya di sini buat teman-teman, fokuslah membuat konten yang menarik dengan durasi yang sesingkat-singkatnya. Kalau memang video itu cukup misalkan dalam waktu 3 menit selesai, ya udah selesai aja, jangan lama-lama. Nah, di sini setelah saya itu semakin kesini ya, saya itu berpikir saya malas bikin video yang terlalu panjang, dan juga saya juga malas bikin intro YouTube ya sekarang. Pokoknya saya ingin yang simple aja, yang penting isi videonya teman-teman paham dan video saya bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Silakan buat konten yang menarik, durasi yang ringkas aja, supaya video kita itu ditonton sampai selesai ya guys, seperti itu. Nah, triknya yang selanjutnya di sini yang sudah saya sampaikan di video saya yang 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, teman-teman bisa lihat di deskripsi ya, sudah saya sertakan, teman-teman bisa cek di situ. Ini bisa juga untuk menambah subscriber dan jam tayang, yaitu membuat video singkat. Sekali lagi, ini sudah pernah saya sampaikan di menambah subscriber dan menambah 4000 jam tayang, yaitu video singkat. Jadi video singkat ini penting banget loh teman-teman. Memang videonya singkat tapi ternyata mengena banget, karena tampilannya tuh seperti ini ya, teman-teman bisa lihat sendiri tampilannya ketika penonton itu melihat video kita di video singkat. Bagi mereka yang belum subscribe channel kita, itu akan ada tampilan tulisan subscribe merah seperti ini, dan bagi mereka yang suka itu pasti akan langsung mengklik tombol subscribe-nya. Jadi menurut saya ini lebih simpel, dan di video singkat ini kan hampir mirip dengan stories ya, tapi nggak sama ya guys. Kalau di stories itu saya pernah baca di YouTube Studio, itu stories untuk memperlihatkan secara singkat tentang channel YouTube kita. Atau kalau menurut saya pribadi, saya membuat video singkat itu untuk saya share video-video yang menarik yang itu bisa saya tampilkan dalam durasi yang kurang dari 1 menit kayak gitu. Jadi intinya bikin konten lah yang menarik, thumbnail, judul yang menarik, agar penonton itu suka dengan channel YouTube kita dan mereka akan subscribe channel YouTube kita. Kalau mereka suka, pasti akan menonton videonya sampai habis, dan ketika mereka itu mengklik tombol subscribe, otomatis subscribe-nya akan masuk akan masuk secara permanen karena tidak dinilai spam kayak gitu. Nah, kalau dengan cara subscribe yang melihat video kita sampai habis dan mereka itu suka, sudah pasti subscriber kita itu akan permanen ya guys, karena mereka suka dengan video yang kita sampaikan atau konten-konten yang kita buat di channel YouTube kita. Seperti itu, triknya simple banget buat teman-teman. Terima kasih yang sudah support selalu channel saya. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi penting dari channel saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.